Pendudukan dan deforestasi Indonesia di Tanah Papua. Selamat datang di channel Suara Papua ID. Di sini, kami berkomitmen untuk mengangkat suara dan isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat Papua Barat. Dalam setiap episode, kita akan membahas berbagai topik, mulai dari hak penentuan nasib sendiri, sejarah kolonial, hingga tantangan yang dihadapi akibat eksploitasi sumber daya alam dan deforestasi. Kondisi di West Papua menunjukkan bahwa penindasan dan penguasaan yang dialami oleh masyarakat adat tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dasar yang diakui secara internasional. Penjajahan yang masih berlangsung ini menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan yang mendalam, baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Melalui diskusi ini, kita akan menjelajahi dampak dari penjajahan tersebut terhadap masyarakat Papua serta menyerukan perlunya pengakuan hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Ini adalah penjajahan di atas tanah Papua yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1946 yang mengatakan penjajahan di atas dunia ini harus tidak hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kami percaya bahwa memahami situasi di Papua Barat adalah langkah penting dalam mendukung keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat adat. Mari bersama-sama menjelajahi fakta-fakta, mendengarkan cerita-cerita dari masyarakat Papua, dan menemukan cara untuk mendukung upaya mereka dalam meraih hak dan kesejahteraan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Kasus untuk hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, termasuk pemisahan dari Indonesia, sangat jelas dan tidak bisa dibantah. 1. Sejarah kolonial. Belanda adalah kekuatan kolonial di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia dan tetap berada di Papua Barat setelah keluar dari Indonesia pada tahun 1949. Pada awal 1960-an, pemerintah AS menekan Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai penerus kekuasaan dan Papua Barat diinvasi oleh Indonesia pada tahun 1963, yang secara resmi dianeksasi pada tahun 1969 dengan Act of Free Choice. 2. Pelanggaran hak asasi manusia. Sejak tahun 1960-an, pendudukan militer di Papua Barat sangat brutal, dengan banyak laporan tentang pembunuhan, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sekitar 70% populasi Papua Barat telah menandatangani petisi untuk referendum mengenai kemerdekaan. 3. Sumber daya alam dan deforestasi. Papua Barat memiliki hutan hujan terbesar di Asia Tenggara dan merupakan rumah bagi banyak sumber daya alam, termasuk emas dan tembaga. Deforestasi, terutama karena industri kelapa sawit, menjadi masalah besar yang mengancam lingkungan. 4. Visi Negara Hijau. Pemerintah Papua Barat dalam pengasingan, Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, ULMUK, mengemukakan hak untuk merdeka dan menekankan hubungan antara penentuan nasib sendiri dan keberlanjutan ekologi melalui Visi Negara Hijau, Green State Vision. 5. Pentingnya penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri dianggap penting untuk menjaga lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat. Ada harapan bahwa masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan dapat lebih efektif dalam menjaga hutan mereka dibandingkan dengan kekuatan kolonial. Argumen agar rakyat Papua Barat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk pemisahan dari Indonesia, negara yang saat ini memerintah wilayah mereka, sangat jelas dan tidak dapat dibantah. Belanda adalah negara kolonial di seluruh kepulauan yang sebagian besarnya sekarang menjadi Indonesia. Belanda tetap berada di Papua Barat setelah keluar dari Indonesia pada tahun 1949. Pada awal tahun 1960-an, pemerintah AS menekan Belanda untuk menerima Indonesia yang baru merdeka sebagai penerus kekuasaannya daripada mempertimbangkan potensi penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. Wilayah tersebut, separuh pulau yang separuhnya lagi adalah negara Papua Nugini yang sekarang merdeka, yang saat itu berada di bawah kendali Australia, diserbu pada tahun 1963 oleh Indonesia, yang kemudian secara resmi mencaploknya pada tahun 1969. Perwakilan terpilih dari rakyat Papua Barat dipaksa dengan todongan senjata untuk menandatangani perjanjian untuk menerima kekuasaan Indonesia,
Ironisnya, perjanjian ini secara resmi disebut sebagai tindakan pilihan bebas. Sejak tahun 1960-an, pendudukan militer telah berlangsung brutal. Orang Papua Barat, orang Melanesia dengan warisan etnis dan budaya yang jelas berbeda dari orang Indonesia, tidak termasuk dalam masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang setara, tetapi dianggap lebih rendah dan biadab, yang hanya dapat ditaklukkan, dikendalikan, dan ditindas. Kampanye Free West Papua melaporkan, lebih dari 500.000 warga sipil telah terbunuh dalam genosida terhadap penduduk asli. Ribuan lainnya telah diperkosa, disiksa, dipenjara, atau dihilangkan setelah ditahan. Hak asasi manusia dasar seperti kebebasan berbicara ditolak dan orang Papua hidup dalam keadaan ketakutan dan intimidasi yang terus-menerus. Jelas bahwa Papua Barat adalah koloni Indonesia yang tertindas dan ditundukkan. Dilaporkan bahwa 70% penduduk Papua Barat telah menandatangani petisi yang menyerukan referendum kemerdekaan. Krisis iklim global memberikan pandangan yang berbeda terhadap perjuangan ini. Papua Barat, bersama dengan Papua Nugini, adalah rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Meskipun hanya sebagian kecil dari luas Amazon, wilayah ini merupakan wilayah terluas di Asia Tenggara, wilayah yang mencakup sekitar 20% hutan hujan tropis dunia. Indonesia memproduksi minyak kelapa sawit lebih banyak daripada negara lain manapun di dunia, dan industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama penggundulan hutan di Asia Tenggara. Indonesia terus menduduki Papua Barat, sebagian besar karena wilayah ini kaya akan sumber daya mineral. Indonesia menjarah emas dan tembaga di Papua Barat dan berupaya mengembangkan industri pertambangan batu bara. Tambang emas Grasberg di Kabupaten Mimika, Papua Barat merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Pada akhir tahun 2020, cadangan terbuktinya adalah 15,1 juta ton tembaga, 0,8 juta ton emas, dan 3,7 juta ton perak. Tambang ini dioperasikan oleh kemitraan antara perusahaan pertambangan milik negara Indonesia dan perusahaan Freeport-McMoran. Imperialisme Indonesia di Papua Barat didukung sepenuhnya dan terjalin erat dengan imperialisme AS, yang sejak awal mendorong penaklukan Indonesia dan melihat Indonesia sebagai mitra ekonomi yang dapat diandalkan untuk perdagangan dan investasi yang menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2013, pemerintah Inggris melalui duta besarnya di Indonesia, dengan malu-malu menyatakan dukungannya terhadap Indonesia dan penentangannya terhadap penentuan nasib sendiri Papua Barat. Posisi pemerintah Inggris dalam masalah ini cukup jelas. Kami menghormati integritas teritorial Indonesia dan tidak mendukung seruan untuk kemerdekaan Papua. Kami menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia. Itu selalu menjadi pandangan kami dan tidak berubah. Pada bulan Maret tahun ini, pertemuan antara perwakilan pemerintah Uni Eropa dan Indonesia membahas berbagai masalah hak asasi manusia di tempat lain, Ukraina, Afghanistan, Timur Tengah, dan Myanmar, dan menegaskan kembali komitmen berkelanjutan untuk bekerja sama, tetapi tanpa merujuk ke Papua Barat. Rusia telah menjadi pemasok senjata utama ke Indonesia selama bertahun-tahun dan Tiongkok memiliki perdagangan yang signifikan dengan dan kepentingan investasi Indonesia. Pemerintah Australia dan Selandia Baru juga cenderung bungkam, paling banter, tentang situasi hak asasi manusia dan tentu saja tidak memberikan dukungan apapun terhadap gagasan penentuan nasib sendiri Papua Barat. Dengan kekuatan-kekuatan besar yang berpihak pada Indonesia dan dengan sedikit sekutu di antara pemerintah, hanya beberapa negara kepulauan Pasifik, rakyat Papua Barat telah berjuang bahkan untuk mendapatkan perhatian atas penderitaan mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun para ahli hak asasi manusia yang ditunjuk PBB menyimpulkan awal tahun ini bahwa tindakan mendesak diperlukan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung terhadap penduduk asli Papua, dan menyerukan agar Indonesia mencabut larangan terhadap jurnalis independen dan pemantau hak asasi manusia di wilayah tersebut. Pemerintah Papua Barat di pengasingan, Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, ULMUP,
memperjuangkan hak rakyatnya untuk merdeka. Mereka juga menekankan hubungan antara penentuan nasib sendiri dan keberlanjutan ekologis, termasuk peluncuran Visi Negara Hijau, GSV, pada November 2021 yang bertepatan dengan pertemuan Puncak Iklim COP26 di Glasgow. Penentuan nasib sendiri, GSV menekankan bahwa rakyat Papua Barat telah hidup dalam hubungan yang berkelanjutan dengan lingkungan alam tanah air mereka, bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan lokal mereka dan juga nilai-nilai budaya serta prioritas untuk menjaga keseimbangan dan harmoni ekologis. Dan bahwa kemungkinan masa depan ekologis yang berkelanjutan bergantung pada penentuan nasib sendiri orang Papua Barat. Visi tersebut mencakup komitmen dari Papua Barat yang merdeka untuk menjadikan kejahatan ekologis sebagai tindak pidana serius, mengembalikan perwalian sumber daya alam kepada otoritas adat, menggabungkan norma-norma demokrasi Barat dengan sistem lokal Papua, memberikan pemberitahuan kepada semua perusahaan ekstraksi, termasuk minyak, gas, pertambangan, penebangan, dan minyak sawit, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi standar lingkungan internasional atau menghentikan operasi. Perlu ditegaskan bahwa Visi Negara Hijau tidak sekadar mengusulkan kemunduran ke masyarakat suku yang pada hakikatnya kuno. Dokumen tersebut menjelaskan, misalnya, bahwa akan ada hak bagi semua orang untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis dan bahwa hak-hak perempuan, anak-anak, dan kaum minoritas akan dilindungi, meskipun tidak ada banyak perincian tentang hal ini. Tentu saja ada alasan untuk berpikir bahwa masyarakat adat yang cara hidup tradisionalnya bergantung pada pelestarian dan pemeliharaan daripada menjarah dan merusak lingkungan alam tanah air mereka, akan menjadi penjaga hutan hujan yang lebih efektif daripada kekuatan kolonial yang berusaha mengeksploitasi sumber daya dan mengumpulkan kekayaan. Namun, akan ada tekanan besar dari kapitalisme internasional terhadap Papua Barat yang merdeka di masa depan, dan pasti akan muncul kelas penguasa Papua Barat dengan kepentingan kelasnya sendiri yang berbeda, bahkan jika itu dibatasi sampai batas tertentu oleh konstitusi yang demokratis dan beban harapan budaya tradisional. Sangat mungkin dan sepenuhnya dapat dipahami bahwa kemerdekaan akan membawa lebih banyak pembangunan teknologi, industri, dan infrastruktur yang setidaknya akan menimbulkan beberapa biaya lingkungan. Skenario yang lebih merusak tentu saja bukan tidak mungkin terjadi mengingat tekanan yang akan dihadapi Papua Barat yang baru merdeka di dunia kapitalis yang brutal. Namun, seperti yang telah disebutkan, manfaat dari kasus penentuan nasib sendiri Papua Barat tidak bergantung pada keyakinan pada Visi Negara Hijau sebagai jaminan keanekaragaman hayati yang terpelihara dan pembangunan berkelanjutan. Bangsa yang tertindas dan jelas berbeda harus memiliki hak ini. Dan harapan pada isu-isu ekologi terletak pada argumen untuk politik transisi yang adil dalam gerakan pekerja di negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Australasia, dan memang di tempat lain di dunia. Kita membutuhkan politik yang menggabungkan pembangunan solidaritas yang efektif dengan negara-negara tertindas, dan dengan pekerja dan kelas-kelas tereksploitasi lainnya di negara-negara tertindas. Dengan menuntut pemerintah yang lebih kaya agar mereka membantu meringankan jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan adil secara sosial bagi negara manapun yang berhasil menyingkirkan penindasan kolonial. Masalahnya lebih tajam di negara-negara dengan lingkungan yang kaya sumber daya dan penting secara ekologis. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel Suara Papua ID. Kami berharap diskusi hari ini tentang situasi di West Papua, termasuk hak penentuan nasib sendiri, tantangan deforestasi, dan pentingnya keberlanjutan ekologi, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Anda. Mari kita terus mendukung upaya untuk menjaga hak-hak masyarakat Papua dan melestarikan kekayaan alam mereka. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Hingga jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jaga keberagaman kita.